Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, sebelum belajar jangan lupa ya mencuci tangan sesering mungkin, wajib menggunakan masker dan selalu menjaga jarak karena semuanya untuk kebaikan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ibu di sini. Masih dalam bab yang sama, yaitu teks ulasan sebuah karya tapi dengan materi yang berbeda ya, yaitu tentang struktur dari teks ulasan sebuah karya. Langsung saja kita ke kompetensi dasarnya, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks ulasan baik itu film, cerpen, novel, puisi, karya seni daerah yang diperdengarkan dan dibaca. Nah, untuk materinya yaitu memahami dan menentukan letak dari struktur teks ulasan sebuah karya. Nah, tujuan pembelajarannya diharapkan nih peserta didik dapat memahami dan menentukan letak dari struktur teks ulasan sebuah karya baik itu film, novel, cerpen, karya seni, dan lain-lain yang telah dibaca atau diperdengarkan. Oke, kita lanjut aja ke dalam struktur dalam teks ulasan sebuah karya. Untuk teks ulasan sebuah karya, strukturnya ada 5. Yang pertama ada identitas karya, yang kedua ada orientasi, yang ketiga ada sinopsis, yang keempat ada analisis, dan yang kelima atau yang terakhir adalah evaluasi. Ya. Kita bahas satu persatu. Sebelum kita bahas satu persatu, siapkan dulu buku catatannya. Jangan lupa ini harus dirangkum, wajib ya. Yang pertama yaitu tentang identitas sebuah karya. Nah, untuk identitas sebuah karya bisa perhatikan baik-baik di sini. Untuk isinya yaitu berisi tentang judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, dan sebagainya. Nah, bagian ini bisa dinyatakan langsung secara daftar atau tabel. Jadi bentuknya itu bukan paragraf ya, bentuknya seperti ini tuh. Jadi karyanya apa, penulis. Nah, seperti ini kurang lebih ya. Jadi bentuknya bukan paragraf dalam bentuk daftar atau tabel. Ingat ya perbedaannya. Nah, jika film yang diulas maka nama sutradara juga biasanya dicantumkan. Nah, selain itu, ulasan film juga akan memuat tanggal tayang, tahun terbit, bukan tahun terbit ya. Jadi kalau misalnya di dalam sebuah novel, biasanya yang ditulis itu adalah tahun terbit. Nah, sedangkan kalau misalnya untuk sebuah film atau lagu yang ditulis adalah tanggal rilis atau durasi film ataupun durasi dari sebuah lagu tersebut. Yuk kita lihat contohnya yang ada di bawah sini ya. Ini mohon maaf sebelumnya Ibu di sini harusnya tulis 2018, tapi 8-nya entah kemana hilang. Gak ketulis maksud Ibu, mohon maaf. Nah, contoh dari identitas sebuah karya itu kurang lebih seperti ini ya. Dibuatnya dalam bentuk daftar atau tabel, bukan dalam bentuk paragraf. Nah, ini contoh yang pertama Ibu buat ini karyanya yaitu adalah novel Mariposa. Mungkin sebagian dari kalian ada yang sudah membaca novel Mariposa yang sudah difilmkan juga ya. Nah, kita lanjutkan. Untuk identitas dari sebuah karya novel, di sini Ibu ambil novel Mariposa, ditulis penulisnya yaitu adalah Luluk Hidayatullah Fajriyah dengan jumlah halaman dari novel tersebut yaitu 482 halaman dan diterbitkan atau penerbitnya yaitu Coconut Books. Nah, tahun terbitnya jadi si novel ini diterbitkan pada tahun 2018. Mohon maaf, 8-nya hilang. Tapi itu diterbitkan tahun 2018 ya. Nah, selanjutnya kalau misalnya kalian ingin membuat identitas dari sebuah film, kurang lebih nanti kalian harus membuat seperti ini ya. Bisa kalian contoh dari sini, tapi yang jelas kalau karyanya beda otomatis informasi dari sutradara, pemain, rumah produksinya, durasi film, terus tahun rilis dan juga genrenya pun akan berbeda. Nah, yang Ibu beri contoh di sini adalah salah satu film bagus juga, yang belum tonton segera nonton, ini filmnya bagus banget. Filmnya itu judulnya Imperfect. Nah, sutradaranya yaitu Ernest Prakasa. Kalau di dalam novel kan ditulis penulisnya. Nah, kalau ini ditulis sutradaranya. Sutradaranya adalah Ernest Prakasa dan pemain dari film tersebut ada Jessica Mila, ada Reza Rahardian, ada Dion Wiyoko, dan ada Boy William, Dewi Irawan, dan lain-lain. Nah, ditulis juga rumah produksinya. Nah, rumah produksi dari film ini adalah Star Vision Plus dengan durasi filmnya itu
sebanyak 113 menit ya. Nah, untuk tahun rilisnya ini tahun 19 Desember 2019 dengan genre filmnya itu tentang drama keluarga gitu. Nah, sedangkan kalau untuk sebuah lagu, nah untuk sebuah lagu tuh kurang lebih seperti ini ya. Jadi kalian harus lihat dulu karyanya apa. Ini sudah Ibu beri tugas ya yang ini ya di minggu lalu. Nah, karyanya itu adalah lagu Gajah yang dinyanyikan oleh M. Tulus atau Muhammad Tulus ya. Dan pencipta lagunya ini adalah Muhammad Tulus juga. Jadi dia sebagai penyanyi dan juga pencipta lagu ya. Dengan label atau rumah rekamannya yaitu The Major dengan durasi lagunya 3 menit lebih 59. Nah, terus tahun rilisnya ini ternyata sama dengan tahun dari film Imperfect ya. Ibu juga baru ngeh ini. Tahun rilisnya untuk lagu Gajah ini 19 Desember 2014 dengan genre lagunya yaitu jazz atau pop. Nah, genre lagu kan ada banyak. Nah, genre lagu yang dipilih oleh Muhammad Tulus dalam lagu Gajah ini adalah jazz atau pop gitu ya. Kurang lebih seperti itu cara untuk menentukan atau membuat identitas dari sebuah karya. Tergantung karyanya apa. Ingat, kalau misalnya identitas sebuah karya bentuknya itu daftar atau tabel ya, kurang lebih seperti ini. Kalian pun bisa mencontoh apa yang sudah Ibu buat daftar-daftarnya. Kalau misalnya kalian nanti Ibu kasih tugas buatlah identitas karya dari novel apa gitu. Nah, kalian bisa contoh dari sini. Karya siapa, penulisnya siapa, jumlah halaman berapa, penerbitnya siapa, dan tahun terbitnya di tahun berapa. Begitu juga dengan yang film dan juga lagu. Begitu kurang lebih. Kita lanjutkan ke bagian yang kedua, yaitu tentang orientasi dari sebuah teks ulasan karya. Nah, kalau orientasi isinya itu biasanya ada dalam paragraf pertama nih, letaknya ya. Letak dari orientasi itu biasanya ada di paragraf pertama. Nah, berisi tentang pengenalan umum sebuah karya. Nah, menjelaskan tentang penghargaan yang didapatkan oleh karya tersebut. Misal nih, dalam sebuah novel yang difilmkan atau puisi yang difilmkan atau lagu yang dibuat film ataupun novel yang dengan penjualan terbanyak, lagu yang banyak didengar di Joox ataupun di YouTube dan lain-lain. Pokoknya isinya itu adalah penghargaan atau prestasi dari karya tersebut ya. Kita bisa lihat di sini contohnya karyanya itu film ya. Masih film yang sama yaitu film Imperfect. Nah, kalau di dalam identitas sebuah karya bentuknya itu kan sebuah tabel atau daftar ya. Tapi kalau di dalam bagian orientasi bentuknya itu adalah sebuah paragraf. Harus sebuah paragraf. Kalian bisa lihat di sini contohnya. Yang contoh pertama, Ibu akan memberikan contoh membuat orientasi dari film Imperfect, di mana orientasi itu isinya adalah sebuah penghargaan atau prestasi dari film tersebut ya. Ibu bacakan sedikit untuk film Imperfect. Film Imperfect merupakan salah satu karya terbaik dari Ernest Prakasa sebagai sutradara. Film yang telah dirilis pada tanggal 19 Desember 2019 ini telah berhasil menghasilkan kurang lebih 88 miliar rupiah keuntungan dari pemutarannya. Film yang berasal dari novel karya Meira Anastasia yang merupakan istri dari Ernest Prakasa telah ditonton oleh 2.662.356 orang. Nah, yang tadi Ibu contohkan itu adalah sebuah prestasi dari film Imperfect, di mana film Imperfect ini menghasilkan keuntungan 88 miliar. Wow, banyak banget ya. Dan film ini juga memiliki prestasi di mana sudah ditonton sebanyak 2.662.356 orang. Itu dalam jumlah yang sangat banyak sekali penontonnya ya. Ini yang Ibu jelaskan atau yang dibuat di dalam orientasi itu merupakan sebuah prestasi dari film tersebut. Ya, prestasi singkat dari film tersebut dan letaknya selalu ada di paragraf pertama. Begitu ya. Kita lihat lagi di contoh yang kedua yaitu novel Mariposa. Nah, untuk novel Mariposa sendiri di sini, jadi novel Mariposa merupakan novel karya dari Luluk Hidayatullah Fajriah, seorang mahasiswa Universitas Malang. Novel tersebut berhasil mencetak penjualan sebanyak 97 juta eksemplar dalam waktu 20 menit. Wow. Dalam waktu 20 menit sudah terjual 97 eksemplar atau 97 kopi. Wow, kalau nggak salah ini penjualannya itu waktu itu diawali dengan
jadi pre-order gitu secara online. Jadi sudah dipesan sebanyak 97 juta eksemplar. Wow, banyak sekali. Ini merupakan sebuah prestasi dari sebuah novel ya, dari apalagi di sini dijelaskan bahwa Luluk Hidayatullah itu adalah seorang mahasiswa. Dia masih mahasiswa loh, ya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk orientasi. Jadi menjelaskan sedikit tentang prestasinya atau karya yang prestasi atau penghargaan yang telah didapatkan oleh karya tersebut. Tergantung karyanya ya. Dan terakhir di contoh yang ketiga yaitu karyanya merupakan sebuah lagu. Kurang lebih orientasinya seperti ini. Lagu dengan judul Gajah merupakan karya dari musisi Muhammad Tulus. Lagu yang berdurasi 59 menit. Ini telah diperdengarkan 18 juta kali di YouTube dan 25 juta diunduh. Maaf, ini bukan diundur, harusnya diunduh di Joox. Wow, ini pun merupakan sebuah prestasi di mana lagu ini sudah diperdengarkan sebanyak 18 juta kali dan diunduh sebanyak 25 juta. Wow. Itu keren banget. Maksudnya itu adalah sebuah penghargaan, itu sebuah prestasi dari karya ya. Ingat, orientasi isinya adalah sebuah prestasi atau penghargaan dari karya tersebut dan biasanya selalu ada di paragraf pertama. Begitu ya. Kita lanjutkan ke bagian yang ketiga. Ini harusnya bagian ketiga, mohon maaf. Bagian yang ketiga yaitu tentang sinopsis. Nah, untuk sinopsis sendiri isinya adalah menceritakan atau menjelaskan alur sebuah karya secara umum. Nah, tapi menjelaskan secara umum, secara singkat, tapi tidak boleh membocorkan keseluruhan karyanya. Ya, jadi menjelaskan gambaran singkatnya tentang isi sebuah karya. Nah, kalian bisa lihat contoh di bawah ini ya. Kalian bisa lihat contoh yang pertama yaitu tentang film Imperfect. Nah, Ibu bacakan sedikit ya. Film Imperfect menceritakan kisah seorang gadis yang memiliki badan berlebih yang bernama Rara yang diperankan oleh Jessica Milla. Rara bekerja di sebuah perusahaan kecantikan. Dia sangat cerdas tapi banyak mendapat bullying karena bentuk tubuhnya. Di mana seseorang yang bekerja di perusahaan kecantikan tapi tidak memiliki bentuk tubuh yang ideal di mata banyak orang. Tapi Rara selalu mendapat dukungan dari kekasihnya yang bernama Dika yang diperankan oleh Reza Rahardian. Dan dapat melihat Rara bukan dari fisik, tapi dari kepribadian si Rara tersebut ya. Singkat cerita, akhirnya Rara melakukan diet ketat dan akhirnya Rara bisa mendapatkan tubuh yang ideal. Namun dia lupa akan jati dirinya sendiri, lupa dengan Dika yang selalu menerimanya, dan lupa dengan sahabat-sahabatnya. Di sini Ibu membuat sinopsis singkat tentang film Imperfect tapi tidak menjelaskan secara detail, bahkan Ibu tidak menjelaskan akhir dari cerita ini seperti apa. Ya, kenapa? Harus membuat ulasan atau membuat sinopsis tapi tidak menjelaskan secara keseluruhan sampai dengan selesai. Tidak boleh, karena kalau misalnya kalian menjelaskan keseluruhan sampai dengan selesai, itu menyalahi kode etik ya, tidak boleh seperti itu. Jadi kalian boleh mereview atau membuat ulasan sebuah buku, novel ataupun film ataupun lagu, tapi tidak boleh menjelaskan dari awal sampai akhir kisah tersebut ya. Karena itu kode etiknya seperti itu. Kalau dalam film namanya nanti spoiler, kamu bisa dituntut untuk itu ya. Tidak boleh. Nah, selanjutnya ada karya dari novel Mariposa. Sama, di dalam novel Mariposa pun Ibu hanya menjelaskan secara singkat, gambaran singkat tentang novel Mariposa, isi dari novel Mariposa. Nah, novel Mariposa menceritakan kisah seorang perempuan yang bernama Natasha K. Lovey, biasanya dipanggil dengan nama panggilan disebut Acha. Acha tersebut sedang berusaha mendekati seorang pria yang bernama Iqbal. Iqbal adalah seorang pemuda yang ganteng dan selalu mengisi relung hatinya. Jadi itu cuma singkat aja bahwa tokohnya ada yang bernama Acha dan juga Iqbal, begitu kurang lebih ya. Nah, untuk karya dari sebuah lagu, di sini ada lagu Gajah, kurang lebih sinopsisnya seperti ini. Gajah merupakan panggilan semasa Tulus kecil. Tulus mendapat bulian dari teman-temannya dengan panggilan gajah karena dia memiliki badan yang besar layaknya gajah. Namun seiring bertambahnya usia, Tulus menyadari bahwa ada puji di dalam olokan. Mungkin kalian udah dengerin ada satu lirik di mana liriknya itu ada puji di dalam olokan sesuai dengan liriknya ya, di mana gajah merupakan hewan yang memiliki sifat penyayang, penjaga, setia, dan
dalam lagu ini Tulus menjelaskan bahwa bulian temannya dulu merupakan sebuah doa untuknya gitu ya. Betapa bagusnya pemikiran dari seorang Tulus ya gitu. Ketika dia waktu kecil diejek, tapi dia ketika diejek bukan malah benci ataupun dendam, tapi dia malah berpikir hal yang positif bahwa emang apa salahnya dengan gajah? Gajah itu memiliki sifat yang baik kok, penyayang. Dia bisa menjaga kawanannya, dia pun setia dengan pasangannya. Itu kan merupakan sifat-sifat yang baik bagi seorang manusia gitu kan. Jadi Tulus malah merefleksi dirinya atau balikin ke dirinya itu bahwa teman saya itu bukan ngejek saya, tapi sebenarnya teman saya itu mendoakan saya. Gitu ya kurang lebih untuk sinopsis dari sebuah teks ulasan karya. Oke, untuk selanjutnya kalian bisa tonton video selanjutnya yaitu tentang struktur teks ulasan sebuah karya part yang kedua. Nah, untuk linknya kalian bisa lihat di kolom komentar untuk link video struktur teks ulasan sebuah karya part 2. Kalian bisa lihat di kolom komentar linknya yang berwarna biru. Silahkan kalian klik lalu kalian tonton. Terima kasih.